Di perenungan kita di Natal ini adalah Natal adalah puncak penantian. Natal puncak penantian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita hidup di zaman ketika Yesus sudah datang ke dunia. Karena jika dibandingkan dengan orang-orang dalam perjanjian lama, mereka hanya menerima janji, dan janji. Tetapi penyataan janji itu, kegenapan janji itu, mereka nggak pernah lihat. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang paling bahagia. Saya pernah ditanya oleh seseorang, apa sih yang membedakan antara umat Tuhan zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru? Saya katakan yang paling menonjol adalah iman mereka lebih. Kenapa saya katakan lebih? Karena mereka berani beriman kepada sesuatu yang belum terjadi. Ketika Mesias dijanjikan pada mereka, mereka beriman luar biasa. Sementara kita udah terjadi aja sulit beriman. Karena itu saya katakan, gak heran mujizat-mujizat di masa lalu kalau Tuhan lakukan lewat para nabi bagi umatnya itu luar biasa. Karena memang ketika mereka beriman luar biasa. Bapak udah kasih Tuhan, saya ajak kita membuka Alkitab di dalam Ibrani pasal 1, di ayat 1 sampai 2a. Sekali lagi Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 2a. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bapak Ibu kalau perhatikan di sini ada dua keterangan waktu yang disampaikan dalam kitab Ibrani. Yang pertama adalah zaman dahulu dan yang kedua zaman akhir. Jadi Alkitab itu sebenarnya diringkas hanya menjadi dua zaman, zaman dahulu dan zaman akhir. Yang menarik adalah sentral dari kedua zaman ini adalah Yesus Kristus. Zaman dahulu kapan berakhir? Ketika Yesus datang. Dan zaman akhir kapan dimulai? Ya ketika Yesus datang. Ini dibuktikan dengan dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara, perhatikan, berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada umatnya. Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan janjinya kepada umatnya. Bukan saja frekuensi tapi juga caranya juga dengan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah ciptaannya. Bahwa Allah bukan Allah yang berdiam diri di sorga. Tapi dia selalu berbicara lewat para nabi. Berulang kali dengan berbagai cara. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Orang-orang zaman dahulu ketika nabi bicara, memang kadang-kadang ada yang gak percaya. Tapi Tuhan gak pernah berhenti mengingatkan. Kemudian dikatakan pada zaman akhir ini. Artinya apa saudara? Dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani, kalau keseluruhan kitab Ibrani kalau kita mau belajar Bapak Ibu, di sana ingin ditunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah fokus dari segala sesuatu. Zaman dahulu para nabi dia bicara. Tapi pada zaman akhir dia hanya bicara lewat anaknya. Tidak ada yang lain saudara, hanya lewat anaknya. Dengan kata lain, kalau tadi tema Natal kita, Natal, puncak penantian. Puncaknya ada pada Yesus Kristus.
Tidak ada lagi setelah Yesus. Karena zaman akhir. Hanya lewat satu media. Hanya lewat satu saluran. Sarana komunikasi Allah. Yaitu anaknya. Yang telah ia tetapkan. Yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus yang berhak menerima segala yang ada. Saudara lihat, segala yang ada. Alkitab membuat sebuah kesimpulan. Yesus Kristus yang berhak menerima segala yang ada. Jadi banggalah Bapak Ibu memiliki Tuhan Yesus. Banggalah Bapak Ibu punya Tuhan Yesus. Yang telah menerima segala yang ada. Setidaknya dalam Ibrani pasal 1 ini. Ada 3 hal yang sangat prinsip yang terkait dengan Yesus Kristus. Yang pertama dijelaskan dalam ayat 2b. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sekali lagi, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, pertanyaan yang sering ditanyakan orang adalah, bukankah Yesus hadir di dunia pada tahun Masehi? Walaupun kepastian tanggalnya atau tahunnya seringkali terjadi diskusi. Yang pasti orang katakan antara -4 sampai tahun 1. Itu bukan itu persoalan. Yang penting adalah Yesus sudah datang di dunia. Tetapi walaupun dia hadir sebagai manusia, tapi dia tidak dimulai di situ. Dia sudah ada ketika dunia dijadikan oleh Allah. Satu pembuktian kita lihat, Rasul Yohanes sendiri, dia dengan sangat berani, dengan sangat yakin mengatakan dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, ada banyak informasi yang senada bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu. Rasul Yohanes mencoba menerjemahkan Kejadian 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah dengan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi sekali lagi saudara, kalau tadi dikatakan dalam Ibrani pasal 1, di dalam dia, bahwa ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yang pertama adalah, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah berkata dalam surat Roma, ketika orang mulai berdalih yang mengatakan kami nggak kenal siapa Tuhan. Tapi Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 mengatakan nggak ada seorang pun yang bisa berdalih yang menyangkali keberadaan Tuhan. Karena Allah sudah meletakkan keberadaannya dalam pikiran manusia sejak manusia dijadikan. Coba kita lihat Bapak Ibu, agak sulit menemukan orang yang tidak bertuhan sebenarnya.
Walaupun Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan mungkin tidak sama dengan yang kita yakini. Tapi setidaknya pikiran mereka tidak bisa menyangkali bahwa ada pribadi yang tidak terlihat. Yang mereka yakini juga pribadi itulah pencipta alam semesta. Gak bisa dipungkiri saudara. Nenek moyang kita di masa lalu misalnya, ketika melihat pohon yang besar, dia meyakini pasti ada pencipta pohon ini dan penunggu pohon ini. Setidaknya dia ingin berdamai dengan pencipta itu. Maka dia sembahlah di sana. Setidaknya supaya pencipta ini tidak mengganggu saya. Betul? Dia mulai bawa persembahan ke situ. Dalam keterbatasan pemahaman mereka. Kenapa? Dalam pikirannya ada satu rasa penasaran. Ada pasti yang menjadikan dunia ini. Dan hari ini dijelaskan dalam surat Ibrani. Yang menjadikan itu adalah Yesus Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya kira kalau kita bahas dalam aspek Tritunggal, jelas di sini saudara, bahwa mereka benar-benar menjadi satu. Yang tidak terpisah satu sama lain. Dan alam semesta ada. Karena ada yang menjadikan. Dan Yohanes mengatakan, yang menjadikan itu adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali puncak, Natal adalah puncak dari penyataan Allah. Natal adalah penyataan Allah secara nyata kepada manusia. Saudara, dalam ilmu teologi, bagi kami yang belajar teologi, kita selalu diajarkan atau diajak memahami ada dua jenis penyataan. Yang pertama yang disebut penyataan umum. Artinya apa? Allah menyatakan dirinya kepada kita lewat alam semesta, lewat sejarah, lewat pikiran manusia dan sebagainya. Itu bersifat umum. Tapi ada yang kedua yang dikatakan penyataan khusus. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus. Dan tidak semua orang bisa memahami ini Bapak Ibu. Satu contoh, satu ketika Yesus mengajak murid-muridnya ngobrol. Setelah sekian lama Yesus mulai membuka diri pada orang banyak. Tapi dalam Matius 16 dikatakan dia mulai berkumpul hanya tersendiri murid-muridnya. Dan Yesus mulai mencari tahu apa kata orang tentang dia. Dan Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah anak manusia? Mereka katakan Yohanes, Yeremia dan sebagainya. Tapi Yesus katakan pada mereka, tapi menurut kamu siapakah anak manusia? Dan di situ dari sekian banyak murid hanya satu yang berani menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Berbahagialah engkau hai Simon, karena bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Ini penyataan khusus. Jadi Bapak Ibu berbahagialah saudara, kalau bisa mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena Bapak Ibu dinyatakan oleh Bapa di sorga. Berbahagialah. Kita bisa mengenal Yesus. Dia pencipta segala sesuatu. Saya pernah katakan pada orang-orang di desa, ketika saya pelayan di desa, saya katakan begini, saudara percaya enggak? Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Mereka katakan percaya. Saya bilang, kalau saudara percaya, saudara dijadikan oleh Tuhan. Berarti, kalau saudara punya persoalan dengan hidup saudara, ya pergi pada penciptamu. Bukan kepada yang lain. Saya ambil satu contoh pada mereka. Saudara punya handphone? Punya. Kalau handphone Anda rusak, kemana Anda bawa? Ke tukang handphone. Oh, itu sudah benar. Bukan ke dokter, betul? Bukan ke bengkel yang lain. Saya katakan hal yang sama yang saya katakan. Kalau engkau punya persoalan, kembali kepada penciptamu. Karena dia yang tahu kehidupanmu. Dia yang tahu pikiranmu, dia yang tahu perasaanmu, dia yang tahu anatomi tubuhmu. Karena dia pencipta segala sesuatu. Yang kedua, dalam Ibrani pasal 1 kita kembali, di dalam ayat 3a, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh
kekuasaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau kita ambil pernyataan Yohanes juga dalam Yohanes 1:18, dia katakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa Allah harus menyatakan dirinya kepada kita? Ini menjawab kerinduan manusia yang selalu ingin tahu siapa Allahnya, yang ingin kenal siapa Allahnya. Dan tidak mungkin Allah datang dalam kemuliaannya. Dalam pikiran saya yang sangat terbatas, saya pernah merenung seperti ini. Iya ya, Musa saja ketika baru turun dari gunung Sinai yang penuh dengan kemuliaan Allah, umat Tuhan gak sanggup kok menatap dia. Betul Bapak Ibu? Baru kemuliaan Allah yang meliputi Musa. Umat katakan, Musa pergi, kami gak sanggup melihat kemuliaanmu. Saudara masih ingat juga ketika di zaman Yesus, dia bawa berapa muridnya ke sebuah gunung. Dan ternyata di sana Yesus dimuliakan dengan berapa nabi yang sudah ada di sorga. Dan di sana para rasul juga mengatakan apa? Para murid katakan, Tuhan kami gak sanggup melihatmu. Kenapa? Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, kita gak mampu Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu juga tahu ketika Saulus ingin menganiaya umat Tuhan, tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus. Ada satu sinar yang sangat terang sampai membuat dia gak bisa melihat. Karena itu Allah di sorga ambil langkah untuk menjadi manusia, supaya dia bisa tinggal di antara kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, supaya dia bisa mengetahui apa yang kita ketahui. Dia pernah lapar, dia pernah sedih, dia pernah menangis. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia menyamakan dirinya dengan kita. Sehingga saudara gak bisa lagi mengatakan, Tuhan gak ngerti perasaan aku. Bahkan Yesus dari mulai lahirnya, dia lahir terhina. Dan matinya pun terhina Bapak Ibu. Saya beberapa hari yang lalu saudara, ada seorang datang kepada saya mengatakan, Pak, sepertinya masalah terlalu rumit Pak, kayaknya saya orang paling susah sedunia. Wow, kadang-kadang kita saudara main perasaan kalau masalah lagi berat. Dulu-dulu saudara ketika seorang ibu katakan begitu, dia katakan, Pak, kayaknya semua orang yang hidup aku yang paling susah. Saya katakan, Ibu serius? Loh maksud Bapak apa? Biar saya doakan Ibu lebih susah dari Ayub. Oh jangan gitulah Pak. Loh tadi Ibu bilang dari semua yang hidup Ibu paling susah. Biar saya doakan Ibu. Oh janganlah Pak. Kadang-kadang kita suka besar-besarin masalah Bapak Ibu. Tapi Yesus, gambar Allah, datang ke dunia. Supaya dia tahu. Supaya dia merasakan apa yang kau rasakan Bapak Ibu. Karena itulah Alkitab mengetangisan kita, dia tahu. Dia pengantara kepada Bapa di sorga. Sehingga yang ketiga juga dikatakan, di dalam ayat 3b, masih Ibrani pasal 1 ayat 3b sampai yang keempat. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan padanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kalau tadi ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dia pencipta alam semesta. Yang kedua, bahwa dia hadir sebagai gambar Allah di dunia. Dan yang ketiga, misi dia cuma satu ketika dia datang. Menyelesaikan masalah dosa. Sekali lagi, menyelesaikan masalah dosa. Dari sejak kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa masuk sejarah manusia. Sejak itu juga manusia sangat menderita Bapak Ibu. Sampai Paulus menggunakan istilah dalam surah Roma, kita mulai diperbudak oleh dosa. Dosa membuat orang kehilangan akal sehat, kehilangan potensi diri. Karena selalu dikendalikan oleh keinginan, dan keinginan. Bahkan sejak seorang anak lahir pun, dia sudah dilahirkan dalam dosa.
Saya pernah membaca satu artikel kecil, saudara, yang mengatakan hati-hati Anda membesarkan monster di rumah Anda. Waktu saya baca itu, maksud dia apa ini? Dia mulai cerita. Seorang anak lahir dalam keluarga, lahir sebagai orang berdosa. Buktinya, ketika dia masih bayi sekalipun, dia sudah punya ego yang sangat tinggi. Dia punya keinginan, dia menangis. Dan tidak akan pernah berhenti menangis sebelum keinginannya terpenuhi. Dia bertumbuh umur 1-2 tahun, perilakunya sama. Menangis kalau dia punya kebutuhan. Besar lagi 3-4 tahun sama, perilakunya sama, minta mainan ketika dibawa ke mall. Waktu mamanya gak kasih dia nangis, dia guling-guling. Karena apa? Hanya satu yang dia tahu. Aku punya keperluan dan tolong perhatikan keperluanku. Ego. Dan tidak jarang orang tua yang tidak bisa mendidik anak, akhirnya terintimidasi dengan anaknya. Ketika anak mulai remaja, mulai mengintimidasi orang tuanya. Kalau mama gak kasih, aku pergi dari rumah. Aku gak mau sekolah, aku mau ini. Akhirnya dikasih. Bahkan tidak jarang, sampai dewasa pun dia tetap mengintimidasi orang tuanya. Betul? Karena apa? Karena dia memang lahir sebagai orang berdosa. Yang dikedelai oleh daging, oleh nafsu daging. Karena itulah artikel mengatakan oleh sebab itu tanggung jawab orang tua adalah sejak masa kecil buat anakmu bertobat, lepas dari dosa, supaya dia menjadi berkat bagi keluargamu, bukan jadi monster. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak kita lihat orang-orang tua sekarang kewalahan dengan anak. Berapa banyak orang tua kalah dengan anak. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman dimana orang tua takut sama anak sekarang ini. Inilah zamannya, agak aneh Bapak Ibu. Maaf anak-anak muda di sini. Orang tua sekarang hati-hati sekali kalau ngomong sama anak, takut tersinggung, betul nggak? Tapi anak suka-sukanya ngomong, betul nggak? Mau jadi apa generasi ke depan? Bapak Ibu lihat. Karena itulah Yesus datang ke dunia menyelesaikan masalah dosa. Dalam surah Roma pasal 5 ayat 12-13 saya baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang telah berbuat dosa. Kadang-kadang orang mengatakan saya kayaknya gak berdosa. Saya gak pernah berdosa. Saya gak pernah berbuat salah. Saudara, satu ketika ini satu cerita mungkin agak sedikit bergurau tapi kebenarannya ada. Di sekolah minggu ada seorang anak tertarik ketika guru sekolah minggu dia, tantenya mengatakan, anak-anak kalian tahu nggak, kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makanya, karena dari Medan, anggaplah si Ucok namanya, si laki-laki. Makanya Ucok, kau ganteng. Kemudian dikatakan pada yang perempuan, kau juga butet, kau cantik. Karena kalian dan tante juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maka anak-anak pun semua tersenyum, bangga, bahagia. Si Ucok pulang ke rumah dan dia mulai cerita pada mamanya, mama, kata tante tadi Ucok diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makanya Ucok ganteng. Mamanya kata, ya iyalah anak mama. Si Ucok pun tentram dia, bolak-balik berkaca. Berapa tahun kemudian dia di sekolah mulai belajar evolusi. Belajar evolusi mulai panik si Ucok. Mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Udah gak mampu dia untuk gimana ini. Mulai begitu sampai dirubah dia teriak, mama,
mana yang benar mama? Loh mamanya ibu, ada apa Ucok? Hari itu mama bilang sama di sekolah, minggu dikatakan Ucok diciptakan oleh Tuhan. Tapi di sekolah tadi kenapa dikatakan dari apa? Dari apa? Itulah proses evolusi. Mamanya bilang, Ucok itu cuma pelajaran di sekolah Ucok. Yang benar yang di gereja lah. Oke. Tapi si Ucok kan pikir ini kan baru kata mama. Kata papa gimana? Begitu papanya pulang kerja, langsung disosor sama Ucok di pintu. Papa, duduk dulu papa. Lo ada apa Ucok? Coba jelaskan dulu evolusi. Oh, papanya pikir, oh si Ucok rupanya baru dapat pelajaran evolusi. Dijelaskan papanya lebih jelas dari di sekolah. Tambah bingung lah si Ucok. Akhirnya belum selesai papa cerita, teriak si Ucok cari mamanya. Mama, mana yang benar? Mamanya bilang, kenapa Ucok? Mama bilang begini, papa bilang begini, mana yang benar? Ucok dari mana sebenarnya? Mamanya bilang, Ucok nggak usah ribut, nggak usah marah-marah kau. Mama ceritakan silsilahnya mama, itu silsilahnya papamu. Jadi artinya begini saudara, kalau orang mengatakan silsilahnya begitu biarkan aja, izinkan. Nggak usah didebat, amin. Cuma bilang maaf silsilah kita berbeda. Tapi kalau saudara mengakui saudara keturunan Adam berarti berdosa. Dan itulah yang diselesaikan oleh Yesus. Barulah setelah dia menyampaikan itu, menyelesaikan di kayu salib, dia kata sudah genap. Dan dia kembali kepada Bapaknya di sorga. Amin saudara. 3 hal ini perlu kita pahami. Bahwa Natal puncak penantian. Yang pertama kita tahu sekarang siapa pencipta alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua kita paham sekarang siapa Yesus Kristus. Dia adalah wujud Allah yang datang sebagai manusia. Dan yang ketiga kita paham sekarang bahwa penebus dari dosa sudah ada di dunia. Karena itu dalam surat Ibrani juga dikatakan apa saudara? Kalau kita menyangkali Yesus, tidak akan ada lagi pengampunan bagi kita. Karena apa? Kasih karunia puncaknya ada pada Yesus Kristus. Ada pada Yesus Kristus. Satu ketika Bapak Ibu, saya tutup dengan ini kisah nyata. Saya sebagai pendeta, satu ketika saya ketemu dengan seorang bapak. Nah dia memang tidak seiman dengan kita. Dia katakan, Pak Pendeta maaf ya. Saya ingin tanya Pak Pendeta, tolong jawab saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta menurut saya Tuhan paling sombong Tuhan orang Kristen. Makanya Pak Pendeta karena Tuhannya sombong, umatnya sombong loh. Saya bingung, Pak kenapa Bapak bilang Tuhan kami sombong? Anehnya dia bukan Kristen tapi hafal Yohanes 14 ayat 6. Di sini aja mungkin mayoritas nggak hafal. Coba Yohanes 14 ayat 6. Maka kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kan sombong itu. Kok sombong? Saya bilang, iyalah masa harus lewat dia orang selamat masuk surga. Terus saya tanya, menurut Bapak memang ada cara lain? Ya adalah. Gimana Pak? Buat baik. Oh buat baik. Terus saya bilang, terus yang jahatnya ya tinggal dikurangi Pak. Oh main matematika dia. Terus saya tanya, terus kalau banyak jahatnya ya pasti keselamat Pak. Terus kemudian saya katakan, jadi saya yang banyak bertanya dia, kalau Bapak gimana? Banyak baik atau banyak nggak baiknya? Ya kalau saya tahu diri saya Pak, saya bukan orang baik Pak. Saya tanya lagi dia, Pak ada nggak kira-kira orang yang lebih banyak baiknya pada salahnya Pak? Dia bilang, ada nggak Pak ya? Loh Pak saya tanya Bapak, jangan tanya saya. Dia bilang, kayaknya nggak ada Pak. Nah karena nggak ada lah, Yesus ambil alih kesalahan kita. Sehingga dia katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kalau Bapak mau selesaikan dosamu, serahkan pada Tuhan yang kau nggak bisa selesaikan. Tuhan akan mengambil alih dosamu dan engkau dibenarkan. Baru engkau bisa selamat. Dan dia setuju dengan saya. Kenapa akhirnya ke gereja dan dibaptis? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ingat, Yesus sudah datang. Puncak penantian kita sudah hadir. Makanya Natal kita rayakan habis-habisan lah saya katakan ya. Benar-benar all out. Kenapa? Sukacita kita. Sang Juru Selamat, Immanuel, ada bersama dengan kita. Yang menjamin kehidupan yang abadi. Kekal bersama dengan dia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah memiliki Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati kita.